Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi dengan topik model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Rizal Desia Surbakti dengan 35 Mahir 296, lalu ada Bima Fadila Arham dengan 35 Mahir 301, ada Sofi Yustira Harjo dengan 35 Mahir 320, ada Ahmad Ridwan dengan 35 Mahir 325, dan Gita Putri Rahmawati dengan 35 Mahir 327. Nah, untuk topik pertama mengenai hakikat dari perbedaan, di sini saya akan jelaskan. Nah, jadi hakikat dari perbedaan ini ada atribut yang akan kita ukur. Nah, di sini itu ada 4 atribut. Nah, yang pertama biaya historis, di mana ini mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang telah dibayarkan untuk memperoleh suatu aktiva atau jumlah dari kewajiban setara kas. Nah, lalu yang kedua ada biaya penggantian, di mana ini mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan untuk memperoleh aktiva yang sama atau setara pada saat ini, atau yang akan diterima untuk mendatangkan kewajiban yang sama saat ini. Lalu atribut yang ketiga yaitu nilai bersih yang dapat direalisasi, di mana ini mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan diperoleh melalui penjualan aktiva pada saat ini atau yang akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban saat ini. Nah, lalu yang keempat yaitu nilai kapitalisasi atau nilai sekarang, yang mengacu pada nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan untuk diterima dari penggunaan aktiva atau arus keluar bersih yang diharapkan akan dikeluarkan untuk melunasi kewajiban. Nah, di sini untuk pengklasifikasian atribut ini dapat kita klasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, menurut apa yang menjadi fokus di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, lalu yang kedua, menurut jenis transaksi yang menimbulkannya. Dan yang ketiga, menurut sifat dari peristiwa yang mengawali pengukuran. Selanjutnya mengenai dasar untuk perbandingan dan evaluasi akan dijelaskan oleh rekan saya Bima. Kepada rekan Bima, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dasar untuk perbandingan dan evaluasi. Nah, adapun dasar-dasar itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kesalahan waktu atau timing error. Jadi kesalahan waktu ini dapat terjadi ketika ada nilai ataupun nominal yang dihitung dan dilaporkan tidak sesuai dengan periode terjadinya. Jadi misal pendapatan yang seharusnya terjadi di bulan Mei malah tercatat atau salah catat di bulan Juni. Nah, ini merupakan salah satu dasar evaluasi yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan keuangan. Yang kedua, ada kesalahan dalam pengukuran atau measurement error. Jadi kesalahan itu timbul dari penggunaan satuan moneter yang tidak memperhitungkan tingkat daya beli uang dari tiap periode. Misal tanah dibeli di harga 100 juta di tahun 1945 dan akan dijual di tahun 2025 di harga yang sama. Yang merupakan salah satu contoh kesalahan pengukuran yang menyebabkan laporan keuangan mengalami kesalahan pengukuran. Ketiga ada interpretabilitas. Jadi itu merupakan kemampuan informasi akuntansi untuk sebisa mungkin dapat dipahami oleh seluruh penggunanya. Jadi semisal sebuah informasi akuntansi disajikan dengan rumit, maka tidak akan sulit dimengerti oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, penyajian yang jelas, sistematis, dan konsisten akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang ingin disampaikan. Terus yang keempat ada relevansi. Ini merupakan kemampuan informasi keuangan dapat membantu stakeholder dalam memprediksi ataupun mengestimasi masa depan atau bisa disebut predictive value atau membantu dalam memberikan konfirmasi atas keputusan yang terjadi sebelumnya atau confirmatory value. Jadi relevansi dari informasi keuangan harus dievaluasi dalam hal ketepatan waktu, penyampaian informasi, dan isi dari informasi itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Bima. Selanjutnya
mengenai topik ilustrasi model-model akuntansi, di mana di sini dinyatakan dalam satuan uang dan juga dinyatakan dalam satuan tingkat daya beli umum, akan dijelaskan oleh saya sendiri dan rekan saya nantinya Gita. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan uang. Nah, yang pertama, akuntansi biaya historis, disebut juga sebagai akuntansi konvensional, yang ditandai dengan adanya penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, lalu asumsi atas adanya suatu satuan moneter yang stabil, prinsip pencocokan, dan prinsip realisasi. Nah, laporan keuangan biaya historis itu memiliki kesalahan-kesalahan waktu, lalu memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan dan tidak relevan. Lalu model yang kedua yaitu akuntansi biaya penggantian yang ditandai dengan adanya penggunaan biaya penggantian sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, lalu adanya asumsi atas satuan moneter yang stabil, adanya prinsip realisasi, lalu dikotomisasi dari laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan, dan terakhir dikotomisasi dari keuntungan dan kerugian kepemilikan yang telah terrealisasi dan belum terrealisasi. Nah, di mana laporan keuangan biaya penggantian ini memiliki kesalahan-kesalahan waktu dalam laba operasi, lalu memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, lalu dapat diinterpretasikan sebagai NOD, number of dollars, untuk angka-angka laporan laba rugi dan sebagai COG, common of goods, untuk angka-angka aktiva. Nah, lalu laporan keuangan biaya penggantian juga memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan yang hanya untuk angka-angka aktiva. Nah, selanjutnya akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, ini ditandai dengan adanya penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, lalu adanya asumsi atas satuan moneter yang stabil. Nah, ditinggalkannya prinsip realisasi dan dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan. Nah, laporan keuangan nilai laba bersih yang dapat direalisasikan ini tidak memiliki kesalahan-kesalahan waktu, namun memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran. Nah, lalu dapat juga diinterpretasikan sebagai INOD untuk laba bersih dan sebagai COG untuk angka-angka aktiva, dan memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan bagi angka-angka aktiva. Nah, selanjutnya mengenai model-model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan tingkat daya beli umum akan dijelaskan oleh rekan saya Gita. Pada rekan Gita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk materi model-model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan tingkat daya beli umum. Nah, yang dimana akuntansi biaya historis yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum sendiri itu merupakan metode pengukuran aset dan kewajiban dengan menggunakan biaya historis sebagai dasar. Namun, nilai-nilai tersebut disesuaikan agar mencerminkan perubahan tingkat harga umum, inflasi atau deflasi. Nah, ini biasanya itu ditandai dengan adanya yang pertama ada penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran. Yang ketiga, prinsip pencocokan. Dan yang terakhir yaitu prinsip realisasi. Nah, dari situ juga laporan keuangan ini ada pendekatan tersendiri, yaitu yang pertama ada memiliki kesalahan-kesalahan waktu. Yang kedua, tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran. Yang ketiga, dapat diinterpretasikan. Dan yang terakhir yaitu memberikan ukuran-ukuran COG atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang relevan hanya untuk angka-angka kas, aktiva, dan kewajiban moneter. Bisa di next slide.
Selanjutnya yang kedua yaitu ada akuntansi biaya penggantian yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Nah, di sini sendiri itu ditandai dengan adanya penggunaan biaya penggantian sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran, prinsip realisasi, dikotomisasi laba operasi, serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi. Dan yang terakhir yaitu dikotomisasi keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Nah, dari sini juga terdapat karakteristik laporan keuangan dengan pendekatan ini, yaitu yang pertama, memiliki kesalahan-kesalahan umum, yang kedua, tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dan yang ketiga dapat diinterpretasikan, dan yang terakhir yaitu memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan dalam pasar masukan. Oke, bisa di next slide. Nah, ini yang terakhir yaitu yang ketiga terkait akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Nah, ini ditandai dengan adanya penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran, ditinggalkannya prinsip realisasi, dikotomisasi laba operasi, serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real, dan yang terakhir, dikotomisasi keuangan dan kerugian real yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Di sini juga terdapat karakteristik dari laporan keuangannya, yaitu yang pertama, tidak memiliki kesalahan-kesalahan waktu. Yang kedua, tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran. Ketiga, dapat diinterpretasikan. Dan yang terakhir itu memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan dalam pasar keluaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Gita. Nah, selanjutnya untuk topik pelaporan keuangan dan perubahan harga akan dijelaskan oleh rekan saya Ridwan. Kepada rekan Ridwan, saya persilakan. Oke, baik. Makasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan keuangan dan perubahan harga atau satu langkah maju. Jadi untuk pengertian itu sendiri adalah pelaporan keuangan tradisional ini sering sekali didasarkan pada prinsip-prinsip ya historis atau historiskal, yang mana juga prinsip ini itu mencatat aset dan liabilitas pada harga perolehannya di masa lalu. Dan juga untuk dalam lingkungannya itu ekonomi stabil dengan perubahan harga yang minimal, dan juga biaya histori yang memberikan informasi yang cukup relevan dan andal. Next slide. Dan selanjutnya ada beberapa alasan mengapa perubahan harga itu penting untuk dipertimbangkan dalam pelaporan keuangan. Jadi yang pertama itu ada ilusi laba, yang mana untuk ilusi laba ini adalah dalam kondisi inflasi, pendapatan yang dilaporkan berdasarkan harga jual saat ini mungkin tidak sebanding dengan biaya pokok penjualan yang dihitung berdasarkan biaya historis aset yang lebih murah di masa lalu. Yang kedua ada penilaian aset yang tidak realistis, yang mana untuk nilai aset dalam laporan keuangan ini berdasarkan biaya historis mungkin jauh di bawah nilai pasarnya saat ini dalam kondisi inflasi atau di atas nilai pasarnya dalam kondisi deflasi. Yang ketiga ada kesulitan dalam perbandingan, yang mana untuk laporan keuangan antar pribadi atau antar perusahaan menjadi sulit dibandingkan jika tingkat perubahan harga ini berbeda secara signifikan. Next slide. Dan juga ada berbagai pendekatan untuk mengatasi pengaruh perubahan harga dalam pelaporan keuangan tersebut. Jadi untuk ada beberapa pendekatannya itu yang mana telah diusulkan dan diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh perubahan harga dan pelaporan keuangan. Dan untuk pendekatan-pendekatan ini tuh secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada akuntansi tingkat harga umum. Yang kedua itu ada akuntansi biaya kini. Yang ketiga ada akuntansi nilai wajar. Yang keempatnya itu ada pelaporan tambahan. Next slide. Dan selanjutnya ada
beberapa tantangan dalam mengimplementasi pelaporan keuangan dan perubahan harga. Dan untuk perubahan keuangan yang mempertimbangkan perubahan harga itu menghadapi beberapa tantangan. Jadi untuk tantangan yang pertama itu ada dari kompleksitasnya, yang kedua dari subjektivitasnya, yang ketiga dari subjektivitasnya sama, dan yang keempat itu ada pemahaman pengguna, yang kelima ada biaya implementasi, dan yang keenam itu ada resistensinya. Nah, selanjutnya ada mengenai makna dari satu langkah maju atau arah perkembangan pelaporan keuangan dan perubahan harganya. Jadi perkembangan pelaporan keuangan itu terus bergerak menuju pengakuan yang lebih baik dan juga terhadap dampak perubahan harganya. Satu langkah maju itu dapat diartikan sebagai upaya yang berkelanjutan seperti peningkatan penggunaan nilai wajarnya. Yang kedua itu ada pengungkapan yang lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan indeks harga yang lebih spesifik. Yang keempat ada teknologi dan otomatisasi. Yang kelima ada edukasi penggunanya juga. Next slide. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Ridwan. Nah, selanjutnya untuk topik terakhir mengenai pernyataan dari FASB akan dijelaskan oleh rekan saya Sofi. Kepada rekan Sofi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernyataan FASB. Pernyataan FASB nomor 33 menetapkan sejumlah persyaratan pelaporan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dampak inflasi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persyaratan tersebut mencakup pengungkapan dalam dolar konstan atau tahun berjalan, pengungkapan biaya saat ini, penyajian data ringkasan 5 tahun, pembatasan, serta metodologi yang digunakan. Selain laporan keuangan konvensional, FASB nomor 33 mengharuskan perusahaan untuk menyajikan dua perhitungan laba tambahan, satu yang mencerminkan pengaruh inflasi umum, dan satu lagi yang mencerminkan perubahan harga spesifik. Tujuan utama dari informasi ini adalah untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait investasi, pemberian pinjaman, serta untuk menilai arus kas masa depan, kinerja perusahaan, erosi kemampuan operasional, dan penurunan daya beli secara umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Sofi. Nah, demikianlah materi mengenai model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Kami mohon maaf atas kekurangan selama presentasi berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.